Dari sekian banyak yang berhasil atau sukses melakukan proses update Windows 7 ke Windows 10, namun tidak sedikit pula di antara teman-teman yang menemui masalah dan kendala, atau dengan kata lain mengalami kegagalan ketika pada saat melakukan proses update Windows 7 ke Windows 10 tersebut. Dan pada video tutorial kali ini saya akan menyampaikan sekaligus saya akan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebabnya sekaligus solusi guna mengatasi masalah-masalah tersebut. Sejatinya ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Namun secara umum ada 3 faktor yang menurut saya cukup dominan dalam mempengaruhi kegagalan proses update Windows 7 ke Windows 10 tersebut. Faktor yang pertama adalah genuinitas daripada Windows 7 di laptop atau di PC Anda. Bagaimana caranya apabila Anda ingin mengetahui apakah Windows tersebut aktif atau genuine atau belum atau tidak aktif? Caranya sangat cukup mudah. Anda cukup klik pada menu komputer, lalu klik kanan, selanjutnya pilih menu properties ini. Maka akan tampil logo genuine Microsoft seperti ini. Dan di sini juga Anda akan bisa melihat bahwa Windows is aktif. Apabila Anda melihat Windows Anda sudah seperti ini, maka artinya bahwa Windows tersebut sudah diaktifasi dan dalam keadaan genuine. Jadi Anda tidak perlu melakukan aktivasi ulang. Akan tetapi apabila Anda tidak melihat logo genuine Microsoft ini, dan sekaligus di sini juga Anda tidak melihat Windows is aktif, melainkan Windows is not active atau Windows tidak aktif, maka solusinya Anda cukup melakukan proses aktivasi Windows 7 dengan menggunakan aplikasi Windows 7 Loader. Kemudian silahkan Anda lakukan proses aktivasi tersebut sampai pada akhirnya Anda bisa melihat logo ini tampil di Windows 7 tersebut. Dan apabila sudah berhasil diaktifasi, silahkan Anda tutup. Kemudian lanjut ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini yaitu program antivirus seperti Microsoft Essential Security, Avast, atau anti-malware lainnya. Jika saja antivirus tersebut masih aktif dan terinstal di Windows 7, maka tentu saja itu harus dihapus secara total dan permanen. Bagaimana cara mengetahui kalau ternyata antivirus tersebut masih berjalan dan aktif di Windows 7 Anda? Caranya Anda cukup klik pada logo Windows ini, kemudian klik kontrol panel. Silahkan di sini klik pada menu program and fitur ini. Apabila halaman menu-menu ini tidak tampil dan tampil seperti ini, maka Anda cukup klik tanda segitiga yang ada di atas ini, maka Anda klik pada menu all control panel item ini, maka akan muncul atau tampil seperti ini. Dan di halaman ini Anda cukup klik program and fitur. Nah, semua antivirus akan tampil di sini. Jadi apabila Anda melihat ada Microsoft Essential Security atau mungkin ada Avast atau anti malware dan lain sebagainya,
silakan Anda hapus secara total dan permanen. Caranya cukup klik pada salah satu item yang akan Anda hapus, lalu klik menu uninstall ini di atas. Lalu ikuti semua perintah yang diminta oleh sistem Windows. Dan apabila sudah selesai menghapus secara keseluruhan antivirus yang ada, silahkan Anda tutup halaman ini. Kemudian lanjut kepada faktor masalah ketiga, yaitu adanya fitur firewall yang masih dalam keadaan on atau aktif. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau fitur firewall itu aktif atau tidak aktifnya? Lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik logo Windows ini, kemudian Anda klik control panel. Lalu pada control panel, silahkan Anda di sini klik System and Security. Kemudian silahkan Anda klik pada fitur Windows Firewall. Nah, di sini dalam keadaan tidak aktif atau merah. Nah, apabila ini dalam keadaan hijau artinya aktif, maka silahkan Anda nonaktifkan. Cara menonaktifkan fitur firewall, caranya Anda klik pada turn Windows Firewall on or off ini. Klik ini, kemudian di sini silahkan pilih turn off Windows Firewall, dan juga di sini Anda pilih turn off Windows Firewall, kemudian klik OK untuk menyimpannya. Setelah itu silahkan Anda tutup. Setelah selesai melakukan proses konfigurasi dan pengecekan dari ketiga faktor penyebab yang saya katakan tadi, silahkan Anda restart Windows Anda, kemudian silahkan Anda ulangi melakukan proses mengupdate Windows 7 ke Windows 10. Nah, itulah sedikit informasi terkait faktor penyebab sekaligus solusinya guna mengatasi kegagalan pada saat proses mengupdate Windows 7 ke Windows 10 yang dapat saya jelaskan untuk Anda. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih atas kunjungan Anda semua.